Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali buat adik-adik semua, khususnya kelas 11 IPA. Ya, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kali ini, Abang akan mencoba menjelaskan mengenai persamaan trigonometri, gitu ya. Ada nanti 3 dia persamaannya, ada nanti sin, ada cos, ada tangen. Yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka berapalah X? Itu dia. Maka ini bisa kita rumuskan nanti. Yang pertama, X itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Yang kedua, X itu sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Gitu dia. Ini maksudnya begini ya, contoh langsung contoh sederhana. Misal begini, jika sin X sama dengan, katakanlah setengah akar 3, berapalah X gitu? Berapalah sudut X? Jadi kalau kita ingat grafik trigonometri gitu ya, grafik trigonometri, grafik sinusoidal ini, setengah akar 3 itu kan ada di sini kira-kira ya, di 60 ya. 60 ini setengah akar 3 kira-kira di sini. Dan juga di sini dia. Kira-kira berapa ini? Ini 150 derajat. Artinya apa? Kalau dibatasi nanti misalkan ini ada pembatasnya, X itu lebih besar dari 0 di bawah 360, itu maka HP-nya itu nanti adalah X itu sama dengan 60 dan 150. Maka kalau kita masukkan rumus yang pertama ini, dapatlah nanti X-nya 60 gitu ya. Kalau kita masukkan nanti ini, dapatlah 150. Permasalahannya gini, kalau misalkan ini tidak dibatasi misalkan dalam interval 720 atau lebih, kan bisa kita capek kita gambarnya nanti. Maka kita masukkan nanti K-nya berapa. K-nya itu adalah, di sini nanti K-nya itulah bilangan bulat ya. Itu artinya kelipatan 360 gitu. Boleh minus 2, minus 1, minus 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi ingat, dalam soal biasanya ada nanti intervalnya ini gitu ya, ada nanti ini. Oke, jelas sampai di sini ya. Oke, selanjutnya ada nanti cos ya, ada nanti cos. Oke, ingat nanti 2V itu sama dengan 360 ya. Jadi V itu sama dengan 180. Jadi ini dia. Sekarang masuk kita cos X sama dengan cos alpha gitu. Maka untuk mencari X sama nanti dengan yang A, cuma bedanya nanti ini yang pertama X itu sama dengan alpha ditambah K kali 360. Ingat K-nya itu kelipatan satu grafik gitu ya, satu periode gitu ya. Rumus yang kedua, X itu sama dengan minus alpha ditambah A dikali 360. Loh, Bang, kok di sini sinusnya ini yang kedua, ini kok minus? Ingat nanti, kenapa ini minus? Ingat kosinus yang positif di mana kira-kira? Kosinus yang positif di mana? Yang pertama kuadran pertama, yang kedua kuadran keempat. Nah, sinus yang positif di mana? Kuadran pertama dan kuadran kedua gitu ya. Kalau Abang gambarkan, ingat kuadran ya. Abang akan gambarkan contoh kuadran ini. Ini kan ada kuadran ya. Jadi ini kuadran pertama. Ini kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Kuadran pertama apa kira-kira? Ini adalah alfa ya. Ini adalah 180 dikurang alfa ya. Ini kalau bantu ya, ini 180 tambah alfa, itulah kuadran ketiga di sini adalah 360 dikurang alfa. Ingat di kuadran pertama
semua positif ya. Semua ini positif. Kuadran kedua yang positif apa? Sinus ya. Makanya ini nih. Kuadran ketiga yang positif apa? Tangen ya. Ini tangen positif. Tadi ini sinus yang positif. Artinya di kuadran kedua cos tangen itu negatif. Kuadran ketiga sin cos negatif gitu ya. Kuadran keempat apa yang positif? Cos. Cos yang positif gitu dia. Makanya ini kita taruh minus dia. Jadi ingat aja nanti untuk menghafal ini sekalian, ini semua sin cos itu ya, yang positif ya. Kuadran pertama semua positif, kuadran kedua sinusnya yang positif, kuadran ketiga tangennya yang positif, kuadran keempat kosinusnya yang positif gitu dia. Oke, kita lanjut. Untuk tangen itu ini rumusnya, tangen X sama dengan tangen alfa, maka X-nya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Gimana kira-kira? Jelas ya? Oke, biar lebih jelas coba kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 1 gini. Jika sin X sama dengan setengah, tentukanlah HP dari himpunan penyelesaian ya. Tentukanlah HP dari X di mana X itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360. Oke. Ini gampang sekali. Ini sin X sama dengan setengah. Ditanya HP-nya berapa. Ingat, sin X sama dengan setengah itu sama dengan sin X sama dengan, ini berapa nih? Sinus 30 ya. Sinus 30, oke. Artinya gini, sin X sama dengan sin alfa. Berapakah X kira-kira gitu? Maka boleh kita gunakan seperti ini. Yang pertama, X itu sama dengan tadi apa rumusnya? Itu adalah alfa ditambah K dikali 360. Maka X itu sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Oke, coba kita masukkan misalnya K sama dengan 0, maka X itu sama dengan 30. Kalau kita masukkan K-nya 1 kali 360 berapa? 360 tambah 30, 390. Tidak memenuhi syarat ini lagi ya. Ingat batasannya harus di bawah 360. Itu dia yang pertama. Yang kedua, rumus yang kedua tadi X itu sama dengan 180 kurang alfa. Ini 180 dikurang alfa. Ini kita tambah dengan K dikali 360. Oke. 180 dikurang 30 berapa? Itu 150 tambah K dikali 360. Oke. Maka X-nya berapa ini? Maka ini dia. Maka jika K sama dengan 0, maka didapatlah persamaannya X sama dengan 150. Kalau kita masukkan K sama dengan 1, maka 150 tambah 1 kali 360. Itu 360 tambah 150. Sekitar 510. Tidak memenuhi lagi ya. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 30 dan 150. Itu dia. Gampang ya? Itu dia. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Ini dia contoh soal nomor 2. Sekarang gini. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan cos X dikurang 60 sama dengan min setengah akar 2 gitu. Dimana batasan X itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360. Ini gampang sekali. Langsung kita selesaikan ya. Oke. Yang pertama kita tuliskan dulu rumusnya. Ingat, tadi kalau dia min setengah akar 2 berapa kira-kira? Cos X dikurang 60 itu sama dengan, itu kalau nggak salah min setengah akar 2 kuadran kedua ya. Itu nilainya itu adalah cos 135. Oke. Artinya inilah X-nya, anggaplah ini X, ini alfanya gitu. Maka sekarang tinggal kita masukkan ke rumus yang pertama, X dikurang 60 sama dengan
alfa ya, alfa ditambah K dikali 360. Oke, kita sederhanakan lagi. Maka X itu sama dengan pindahkan 60 ke kanan, rows kanan, berarti 135 ditambah 60 itu kalau nggak salah itu 195 ya. Kalau di kalkulator kan gitu ya, dikali K dikali 360. Maka X-nya berapa ini? Maka X-nya kalau kita masukkan K sama dengan 0, dapatlah X-nya itu 195 ya. 195. Kalau kita masukkan K-nya 1, 360 tambah 195 sudah melewati 360. Berarti sampai di sinilah untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua tadi apa? Ingat, rumus yang kedua X dikurangkan 60 sama dengan min alfa. Berarti ini minus 135 ditambah K dikali 360. Maka kita sederhanakan, ini pindah ke ruas kanan. Minus 135 tambah 60. Berapa itu? Minus 75 ya. Kalau kita kalkulatorkan ini minus 75 ditambah K dikali 360. Oke. Coba kita masukkan dulu K-nya. Kalau kita masukkan K-nya 0, tidak mungkin ya. Kalau kita masukkan K-nya 0, tidak mungkin. Kenapa? 0 tambah minus 75, hasilnya minus. Tadi batasannya harus lebih besar dari 0. Maka kita masukkan nilai K sama dengan 1. Maka didapatlah hasilnya X itu sama dengan minus 75 ditambah 1 kali 360. Maka hasilnya berapa? Coba kalkulatorkan 360 dikurang 75. Iya, ini adalah 285. Kalau kita masukkan 2, 720 dikurang 75. Udah lewat ya, udah lewat. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama tadi ini, yang kedua ini. Ini himpunan penyelesaiannya 195 dan 285. 285 itu dia. Gimana? Gampang kan? Oke, kita selesaikan lagi contoh soal nomor 3 supaya lebih paham adik-adik semua. Kalau pertanyaan boleh di komen ya. Abang akan jawab langsung ya. Contoh soal nomor 3. Jika tangen 2x sama dengan min 1. Oke. Batasannya X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai X, kira-kira gitu. Oke, sama kayak tadi. Ini soalnya bisa dikatakan sangat gampang sekali. Ya, nggak ada apa-apanya ini. Ini masih gampang lah ya. Tangen 2x kayak tadi, tangen 2x sama dengan nilai tangen minus 1 berapa? Kalau 1 kan 45. Kalau minus 1 itu 135 ya. Itu tangen 135. Maka, jadi inilah kita anggap X, ini yang kita anggap X, ini kita anggap alfanya. Tadi untuk tangen cuma satu rumusnya. Itu apa tadi? Bahwa 2x sama dengan alfa berarti 135. Ini tambah K dikali 180 ya. Maka X sama dengan kita bagi 2 semua, kita sederhanakan, kita bagi 2. 135 dibagi 2 kalau kita kalkulatorkan itu hasilnya 67,5 ditambah 180 bagi 2 itu 90 ya adik-adik ya, 90. Sekarang ini persamaannya sudah, coba kita masukkan K sama dengan 0. Oke, K sama dengan 0. Maka X sama dengan ini 0, tinggallah 67,5. Kalau kita masukkan K-nya 1, didapatlah X itu sama dengan berapa? X itu sama dengan, tinggal tambahkan aja. 1, ini ya, 67,5 ditambah 1 kali 90.
90 ditambah 67,5 itu sama dengan 157,5. Oke, masih di bawah 360 ini nilainya. Kita lanjut. K sama dengan 2 ya. Maka X sama dengan 67,5 ditambah 2 kali 90. 2 kali 90 itu berapa? 180 tambah 67,5. Itu hasilnya 247,5. Nah, gitu ya. Kalau kita masukkan K-nya 3, maka X sama dengan 67,5 ditambah 3 kali 90. 3 kali 90 sama dengan 270 ditambah 67,5. Kita dapat nanti hasilnya 337,5. Jangan gampang ya. Kalau kita masukkan K-nya 4. Coba 4 dikali 90. Itu 360 ya. Kalau kita masukkan misalkan K4. Itu didapat nanti X sama dengan 67,5 ditambah 360. Maksudnya berapa kira-kira ini? Ini hasilnya 427,5. Ini tidak memenuhi lagi sebenarnya. Kenapa tidak memenuhi? Karena harus di bawah 360. Itu dia. Maka bisalah kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Itu yang pertama tadi kita urutkan lah ya, 67,5, 157,5, baru 247,5, baru 337,5. Itu dia. Ada 4 himpunan penyelesaiannya. Gimana? Gampang kan? Oke, biar lebih mantap lagi, coba kita selesaikan soal yang keempat tadi adik ya. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Oke, ini dia. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x sama dengan sin 3x. Oke, taruh dulu intervalnya, x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360. Ini gampang, sama ke tadi. Tapi kita uraikan dulu ini ya. Oke. Tadi gini dia. Cos 2x sama dengan. Nah, supaya sin itu berubah menjadi cos itu kan sin, ingat ini ya. Ingat ini. Ingat ini ya. Sinus 90 dikurang alfa, ingat ini ya. Pelajaran kelas 1 kalau nggak salah, ini sama dengan cos alfa. Oke, ini pun sama. Supaya ini menjadi cos, berarti boleh kita taruhkan ini sama dengan cos ini 90 dikurang 3x. Gitu dia. Nah, inilah sekarang x-nya, ini kita anggaplah alfanya tadi. Maka kita tinggal masukkan ke rumus-rumusnya tadi. Ingat, rumus yang pertama tadi ini adalah 2x sama dengan berarti alfa, ini tadi kita anggap alfanya, ini ditambah K dikali 360. Kita sederhanakan, ini pindah ke depan, berarti 2x tambah 3x, berarti ini 5x sama dengan 90 ditambah K dikali 360. Kita bagi 5 supaya ini tinggal X, bagi 5 semua setiap ruas. 90 bagi 5 18 ya. Ditambah 360 dibagi 5 72 ya. Berarti K dikali 72. Oke. Kita tinggal masukkan K-nya sama dengan 0, didapatlah X sama dengan 0 kali 72, 0, berarti 18. Kita masukkan K-nya sama dengan 1. Berapa ini? X sama dengan 18 ditambah 1 kali 72. Berapa ini? Iya, 90 ya. Sekarang kita masukkan nilai K sama dengan 2. Didapatlah X sama dengan ini 18 ditambah 2 kali 72 ini. 2 kali 72. 2 kali 72 itu
144 ditambah 18 itu 162 ya, 162. Dan seterusnya K sama dengan 3, kita masukkan X sama dengan 18 dikali tambah 3 kali 72. Ini kalau kita kalkulatorkan nanti dia hasilnya 234. Lanjut terus, K sama dengan 4. Dapat nanti X sama dengan 18 ditambah 4 dikali 72. 4 dikali 72, 28, 296 ya. 298 ditambah 18 itu maka 306. Kalau kita masukkan K-nya 5. 5 kali 72, 360 tambah 18, 378. Tidak memenuhi lagi. Sudah di atas 360, oke? Maka HP-nya dari rumus yang pertama ada 18, 90, 162, 234, 306. Oke. Sekarang coba kita masukkan rumus yang kedua tadi. Tadi rumus yang kedua, ini 2X sama dengan minus ya, minus alfa. Berarti boleh kita taruhkan ini. Minus ini 90 dikurang 3X ditambah K dikali 360. Maka 2X sama dengan ini jadi 3X lah ya, dikurang 90 ditambah K dikali 360 ini. 360 ya. Oke. Kita sederhanakan, pindah ke sini jadi min X. Ini jadi min 90 ditambah K dikali 360. Maka X sama dengan kali negatif semua, ini jadi positif, ini dikurang K dikali 360. Oke. Kita masukkan K-nya 0 ya. Kita masukkan K-nya 0. Maka didapat X sama dengan berapa ini? 90. Kalau kita masukkan K-nya 1, 90 dikurang 1 kali 360, minus hasilnya. Tidak mungkin. Ingat, harus di atas 0. Maka yang cocok kita masukkan adalah minus 1 ya. Maka didapat hasilnya X sama dengan 90 dikali jadi tambah ya. K1 dikali 360. Oke, ini juga tidak memenuhi. Berarti cuma 1 HP-nya dari rumus yang kedua. Maka ada 90 kebetulan sama berarti ya. Maka kita tuliskanlah di sini. HP itu himpunan penyelesaiannya adalah 90, 162, 234 dan 306. Itu dia. Oke, gampang ya. Oke, kira-kira gitulah bentuk soal dari persamaan trigonometri. Dan semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Dan tetap ikuti channel ini. Karena melalui channel ini, Abang akan share, berbagi mengenai pelajaran matematika dan juga pelajaran fisika. Sampai ketemu di video berikutnya ya.